emang kata pilihan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi di channel 4 Dulur. Yes. Dan kali ini di episode kelima ya. 5 ya? Tak tahu konten berapa di sana. Ini sudah episode yang kelima. Dan lagi-lagi kami belum bisa lengkap berempat karena kecil suara. Kita panggil kecil. Bungsu dah. Langsung muncul sini mukul. Nyuruh editor gawe. Yang baik. Nah, ini dia. Udah tak tengok GBN kemarin. Aman, pokoknya editor bisa lah, masih bisa dimainkan. Sekarang kami lagi cari suasana baru. Sekarang kami podcast ataupun bakal ngobrol di tempat yang suasananya homey. Homey yo, cak di kamar dewek lah, cak ruang tamu dewek. Dan ini kebetulan kita lagi di rumahnya Kak Sapri. Mau bersama itu. Iya, rumah bersama. Mungkin kalau enak suasana di sini dan kawan-kawan juga, enak kan di situ, supportnya bagus. Ya, mungkin ke depan kita bakal banyak buat Studio baru. studio baru. Amin. Cuman kawan-kawan kalau kedengaran suara Berjalan. Berjalan. mohon maaf ya. Ini di tempat salah satu tongkrongan yang recommended lah. Tempatnya ada di salah satu universitas yang cukup terkenal di Sumatera Selatan. Depan itu. Depan ini. Di sini sebenarnya kami podcast di banyak mahasiswa baru. Hidup mahasiswa. Jadi mahasiswa. Jadi menarik Kak. Sehubungan dengan yang bakal kita bahas tentang pengalaman kita selama jadi mahasiswa. Wow. Ya kita kan di bawah tadi di lantai 1 sempat nanya-nanya juga dengan beberapa mahasiswa baruan yang cantik juga tadi. Kita nanya terkait cak mana sih pengalamannya mulai merantau. Yang dari luar kota ini ya. Kemudian nyari dunia di Palembang. Yo, itu yang kita tanya di bawah dan kebetulan linear bakal apa yang kita bahas kali ini cukup relate lah. Seru sih. Seru itu. Mungkin apa yang terjadi dengan kita juga kan? Iya, karena kebetulan pasnya kita bertiga tanpa ada misi bocil. Kita bertiga yang merantau loh. Emang ngerasain namanya ngekos. Benar. Aku sedih, suka, duka ya kan. Hei. Rasanya bagaimana? Kalau kami kan dulu di Unsri, kampus kebanggaan, kampus kuliah. Yang mana nih? Bukit atau Layo. Layo? Dulu waktu masih tinggal di Layo, ya ngekos di Layo, dan akhirnya keterima di salah satu tempat, di salah satu organisasi yang digeluti. Alhamdulillah di situ dapat mes. Jadi mulai ketika keterima di organisasi itu PP Palembang Layo. Berarti dia ngekos itu? Waktu di Itunya. semester 1 nyicip ngekos. Oh, sebelum dia itu? Oke. Sempat nyicip ngekos. Kalau ada mahasiswa yang Layo yang tahu itu di daerah Gang Lampung. Lampung 2. Kalau berbicara tentang ngekos, benar kata Panji, banyak suka dukanya. Pasti. Yang lukanya dulu jaknya dulu. langsung diajak ngobrol luka ya. Nggak kan keduanya baru suka ya kan biar lebih Ngomong dukanya yang pasti di kosan. Sebenarnya kami sudah terlatih Kak ngekos karena di saat sejak SMA kami sudah ada sama. Oh. Jadi berpisah dengan wong tua, hidup mandiri itu sudah cukup terlatih. Nggak kaget lagi Tidak lah kaget ya. lagi, dan skill itu juga dilatih saat dari SMP kami sudah ikut pramuka. Jadi tidak ada terlalu hal yang begitu baru. Tapi memang ada beberapa penyesuaian yang ngebuat mau tak mau harus kita lakukan sebagai anak kosan. Di antaranya survive. Oke. Kayaknya kita lama-lama kayak ngomongin penyakit budak kos ini. Bisa jadi. Kalau ngomong duka itu banyak sebenarnya. Itu tadi kalau lagi sakit atau apa, biasanya ada yang memberi, ada yang gimana itu. Yo kasihan dia. Diurusi ya nanti. Diurusi sama kita. Diperhatikan. Iya, diperhatikan. Dan kalau ngekos tuh apa ya? Ya sudah sakit. Sakit lah. Apa di kosan itu paling enggak? Atau
teman yang benar-benar akrab lah ya. Nah, bisa. Tapi kalau kami pribadi kayaknya lebih menyendiri. Ya. Panji kos DWN terus ya? Oh, sekali bu, cuman kurang cocok. Kami tembak kawan juga. Nah, itu duka itu sebenarnya. Aduh, jangan ditonton kawan Panji. Berapa lama ngekos dulu? Kos kedua cuma setahun sih. Di daerah mana? Di sini lo belakang lah. Ini tahu netizen bilang. Oh, di lah. Kalau yang tahu rumah Padang Raya, di sampingnya kan ada lorong. Maksudnya Daerah Bukit. iya. Iya. Lagi yang mau pikir Padang Raya Pelaju. Wong yang lebih jauh tahunya Padang di sana oke. Padang Semua. Berapa biaya saat itu? Tahun berapa? Oh, kuliah? 2016 sampai 2020. Itu Berapa? kalau di Bukit mau mahal ya, kadang relatif juga, tapi rata-rata semua itulah. Dia 700 sejuta. sebulan itu kalau dihitung sebulan itu bisa 800-an. 800. Itu Yo. WC di dalam. Kamar mandi di dalam. Juga. Oh besar itu berarti. Iya, beda mah ibaratnya. Oh, oke. Bukan kostok aja yang isinya petak, isinya kamar. Iya, iya. Ya, kalau itu tuh ada ruang tamunya, ada untuk kamarnya, belakangnya ada untuk dapur sama kamar mandi. Panjang ke belakang berarti. Panjang ke belakang. Bersekat beda itu kan. Jadi yo wajar lah. Keramik. Sama itu. Keramik. 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 AC? AC ada AC alami. Wifi ada. Wifi. Nah CCTV juga dipasang pas akhir-akhir. Kami lagi larang baru pasang CCTV. Kehilangan apa? Kawan kami kehilangan yang kami berdua kan masih. Kehilangan laptop. Oh. Asus ROG soalnya. Oh. Sama kayak gitu. 15 jutaan. Oh, masih tinggi pun kita. 28 gitu. Ya, pokoknya. Ya lumayan juga sih. Kami yang habis ini kegiatan kita di Jawa itu kali ya. Oh, 2018. 2018. Jadi tas kami itu memang masih siko barang itu jadi siko di situ lah. Jadi lama. Di situ ada di sini kan? Iya, jam. Emang ada mereka berarti. Iya, Jam 6 dulu. ini segala macam duit honor yang itu diambil lalu. Waduh. Wow. Itu Oh luka iya, itu. inget kami di sempat sampai nyampe berita Iya, kan? Panji kena bobol kosan. Laptop aman ya? Kena. Oh iya. Nah, laptop kami beruntungnya di kawan kami, jadi tidak perlu aku tidak tahu. Kebetulan lagi dipinjam laptop Nah, kami. kadang ada untungnya juga barang dari kawan ya. Ya. Boy, kalau hilang itu, Banyak juga. rasa lah dompet barang. Berarti Panji maksudnya saat sudah ngekos di situ sempat pindah-pindah atau lah di situ masuk di situ. Jadi pertama kali di Lembang itu sebelum masuk ke kosan yang ini, itu tempat ibu kos dulu 3 bulan. Jadi jauh di Paramesu. Jadi Oh di rumahnya. di rumahnya tapi di belakang. Oh. Cuma kami yang berani untuk di tempat di situ. Oh. Anaknya mereka ada ketakutan di situ. Banyak itu memang agak. Anaknya apa? Iya anaknya. Cara Ki Panji biasa ya. Itu. Jadi di dalam kos itu di belakang itu nonton hantu jadi tidak mereka. Ada bed. Ya kan. Spiritual Ki Panji Lewu. Ki Iya. Panji Lewu. Kalau kakak pernah jenguk episode dia yang syuting di tahun 2020. Horor itu ini lah Ki Panji Lewu. Kembali di tes nyali. Nah, saat ini kita sudah kedatangan tamu narasumber kita paranormal yaitu Kang Panji. Kang Panji apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, menurut Kang Panji, Mungkin di sini mereka ada yang terima, ada yang tidak kedatangan. Jadi kita harus waspada ya. waspada. Tapi lebih angker di sini atau di tempat kita tadi? Di sini sangat
Ada nggak adik kan kirim ini? Iya, ada nih kan itu. Engkau ini juga pengen tahu deh. Iya, kami sinali. Nah, kalau Kak Sopri, pengalamannya dari Sulawesi ke Makassar, dari Makassar. Wih, ngekos ya. Mau mana mencari ngekos ini? Yang jelas tidak pernah ngekos tuh kalau dewean. Pertama ngekos mahasiswa baru kan di belakang UIN itulah, kamar mandi di luar itu pecah juga. Kuliah di WIN. Iya UIN gitu. Sebut lah dia tahu. Jangan ya dulu ceramah gitu. SPD. Oh, SPDI ya. Nah, SPD dan itu ada Supaya kita ketemu. pecah tuh juga gara-gara ini. Ya kami juga pecah. Berempat. Gara-gara ada yang sikok ini agak repot bayar kos. Oh, masalah Itu kan jatuhnya ini CK kan. Bingung lah mak mano. Ujung-ujungnya pecah. Dua pergi ke Sanggar Pramuka, dua ke masjid. Jadi berbon. Oh ya Allah, itu apa ya? Rokok iya. Nah, itu kan per bulan jatuh kemarin tuh. Jadi memang sudah memprediksi bulan depan Cak Jol sulit ini. Berapa Kak? Di tahun berapa itu? 2010. 2010 berapa? Kosan daerah UIN. Berapa ya waktu itu ya? Kami rasanya 2,5 sewang kami waktu itu. Di belakang. Paling Belakang. Di WIN. Berarti 2,5 ke 200 ya kami. hah? Berarti 2 jutaan. Setahun. Ada yang setengah ini kami, Mbak. Setengah tahun. Iya, setengah tahun. 1 semester kami ngekos itu. Mungkin lah 2010 2 juta. Ya waktu itu masih ini. Itu pun bedeng, kamar mandi di luar untuk tiga uang yang tinggal di situ. Ya, mandi bersama lah. Itu dibolehin satu bedeng 4 uang. Di tempat itu aku udah pokoknya yang punya tahu yang penting duit masuk terserah kamu. Cek itulah. Tidak ada aturan ininya sih. Karena waktu itu, nah ini ada sedikit ini juga ya, sedikit cerita juga. Kayaknya ini jadi rahasia sebenarnya. Ternyata kayaknya kampus kos-kosan yang deket-deket kampus itu, mereka tuh sebenarnya memperjuang ke mahasiswa baru itu untuk kuliah di situ. Karena supaya dia menempati kosan itu. Karena kejadian kayak ini kemarin. Sebelum kami tes di UIN ya, kami tes juga di salah satu perguruan tinggi lain. Ya, Poltek. Enggak apa-apa. Oh, kan yang Nah, Poltek itu ini apa? Pernah dapat beasiswanya. Tapi tidak ke situ. Ada lagi. Ada yang jadi daku. Mama memilih UIN. Ustaz Al-Mukarram. Abel Putrajaya. Kalau enggak tuh tes sama barengan waktu itu. Cuma dia ini sudah apa nempok kos-kosan ya, karena memang tidak ada keluarga kan, nak tinggal di mana juga untuk selama 2 hari ke 3 hari tes itu kemarin, tidak tahu tidur di mana ini. Akhirnya dia langsung ngekos, belum tahu lulus tidaknya. Itulah belok gelombang kedua, dipastikan sebenarnya tidak lolos karena ngerasa ke waktu itu tidak lolos lah di situ. Yang kawan ini lolos, padahal nomornya di bawah kami waktu itu. Nanya, mana pacar kamu lulus? Ibu kos yang ini, ibu kos apa bapak kos yang ini kan? Iya. Jadi kalau tidak lepas kos-kosan itu lah dininya. Berarti dia ada channel ya sama dosennya. Kayaknya lah ya. Berarti Saragga harus biar baca masuk. Kayaknya lah yang terdekat. Kosan. Termasuknya yang kami waktu itu pacak bedeng cek itu berempat langsung. Karena si yang megang kosan itu neneknya. Nah, cucunya ini dosen di kampus tuh.
Kayak itu sih. Tapi tidak tahu ya itu yang kami dapat Rezeki infonya. anak soleh. Rezeki anak soleh. Nah, tapi sudah itu pecah juga. Karena barunya lah kami dengar diajak oleh ibu kosan. Tapi kalau ibu kosan kami dulu loh di Layo, ibu kosan sama bapak kosan tuh lacak untuk dewe. Dekatnya berarti. Dekatnya. Sampai kami tuh menu tiap hari request loh kak. Oh, dimasak. Khusus kami dewe, khusus kami. Jadi kan besar tuh, besar kosan 2 tingkat. Yang pucuk untuk cewek, yang bawah untuk cowok. Rumah. Iya, karena kami ini galak. Maksudnya kami kan kakak adik cewek. Nah si ibu ini nggak punya anak bungsu cewek. Nah sering kami istilahnya tuh diasuh ya mungkin ya. Sering kami ajari masih usia PAUD kala itu. Teman hari-hari lah. Jadi dia senang. Sampai aku yang paling senang kami ini, paling senang kami request ke dia lah kepiting. Woi kak, kepiting besar itu sebesar ini cuman berapa bayar 15.000. Cuman bayar biaya beli kepiting baik ibarat kata tuh, masaknya dia. Kadang kami nak ayam, kadang nak bebek, request baik. Karena memang lacak uang tua dia. Mana itu? Dengan ilmu kita juga kan, lebih yang di pramuka juga. Jadi bisa lah ngambil hati. Kalau kami dulu di Layo, dulu kita April itu setahun 8 jutaan. Setahun. Itu kami dewean. Kenapa kami memilih di saat kuliah dewean? Karena kami sudah terbiasa ketika bergabung dengan uang tidak selama kan 10 uang satu kamar. Itulah yang di pantikat-tikat itu. Jadi kami ngerasa ketika itu kata pagi tadi kalau agak kurang bersih, uangnya agak jorok, nah kami kesel daripada adik gitu. Kami kan agak sedikit temperamen ya. Karena sudah kuliah, nggak lama agak bertujahan dalam lanjut berkasus. Sebetulnya banyak juga faktor misalnya dewean tuh ada lemahnya banyak. Misal keluarga itu datang, nah banyak itu tidak perlu ada rasa tidak kelebihan sama kawan, jadi ya bebas gitu. Iya sih. Justru kalau dewean kayak emang kalau kita buka atau kan memang fokusan juga kan. Jadi untuk penenangan diri video dia kan baca rumahnya nggak bisa nugas dia butuh rumahnya udah ya itu dah waktu kuliah nakal cek tidak galak menghadirkan lawan jenis. kalau di pasar ini ibu tuh ini aktif di kos tuh aktif dan memantau kalau ibu kos itu kan dekat juga dengan kami karena ada 7 bulan dari jadi pas di sana memang ibu kos juga di situ juga jadi ya cakuan jadi ya dipantau terus ya segala kamar dipantau terus tidak ada dibiarkan. Pernah ada sih dapat kos-kosan ini yang banjir itu? Tidak pernah ya? Alhamdulillah kami dah. Karena kami riset apa namanya kita ngecek tuh survei dulu. Nah, riset surveinya cukup punya gitu. Tapi kalau dengar dari apa harga tadi, yalah aja kos-kosan bagus galuh itu yang pernah di. Kalau kami pernah dulu kosan tuh ya tidak tahu ya. Ibu kos tidak galak juga nak jadi itu keburuk-buruknya kos-kosan tuh kan biar kita ini. Aduh di daerah Simpang Dogan. Pernah di situ ngekos. Di situ ya tidak tahu nak kemana lagi waktu itu. Akhirnya di kawan ini kita ke situ bela ke arah ke belakang. Akhirnya dapet dah ngekos lah di situ ada 2 bulan kalau ya. Masuklah musim hujan. Jadi hujan deras nggak berhenti. Jadi cak ini nah modelnya nah apa ada kaca juga di depan itu dinding depan pintu kaca sebelahnya ini kan. Nah kayak orang DKD lah. Dia hujan nggak berhenti nyinguk dari kaca itu. Wah, akhirnya makin maju ya nih. Nunggu masih buka laptop kan? Ya mahasiswa. Ngetik nggak berhenti nyinguk makin jalan maju tuh ke depan pintu kan.
Tak lama nih caknya ada nggak beres ini langsung tutup beres kan lo. Kita tunggu bay. Nah, Masuk maju itu. Dari pintu itu masuk beduk kayak Tsunami aliran kecil. sungai iyo Tsunami kenceng kecil. itu. tsunami kecil. Untung lah Yang elektronik lagi angkat kan. sudah itu iya kami Masuk sudah berkas-berkas antisipasi lah ya. sudah ada ini kan ada kayak ranjang kan kan ada ininya kan ada kakinya kan ranjang tuh tapi tidak ada kasurnya cuma ada papan bay naik ke situ kan loh barang-barang jadi jongkok lah selama tidak itu woi kapan ini woi berhentinya Astaga, jadi sampai Langsung. bisa terdorong. langsung ini kan bedeng juga sebelah tuh wala ini sebelah lah apa ya iya cewek-cewek galau dulu nggak tahu dari mana itu dari Pak Lawang apa dari dusun Nyari kosan. Astagfirullah. tidak tahu kami tidak tahu kalau satu tanya sama dia tuh langsung ibu kos itu langsung kamu ke ini be ke rumahnya di rumahnya tidak kenal lagi aman. Nah, sudah selesai hujan, baru rapat kecil-kecilan dengan kawan. Lu masih nggak di sini? Hujan nih, tak pacak kita kontrol. 2 kali kejadian itu. 2 kali. Yang oke lah, mungkin kita cara orang pramuka ya, masih lah tahan dengan keadaan cak itu. Iya sih. Kan kita kalau sekolah dulu pramuka kan, bukan? Kecuali di Muhammadiyah, Pramuka juga. Tahu tapi. Tahu kak. tak juga banyak tahu di sini. Nah, tahan masih. Kami berdua ini dengan kawan tuh juga sama dari dusun juga, ya pramuka juga lah cak itu. Nah, cuman yang tidak lama itu mana aduh parit cuman meluap kan karena debit air banyak. Nah yang keluar dari parit itu yang tidak lemak banyunya masuk dalam kosan tuh mana ceritanya. Sudah jadilah akhirnya apa pindah ngekos ke Sungki. Simpang kau kan ke Soki. Mana? Kenapa terinspirasi dari Simpang Doken ke Soki? Kasih mandornya jadi dewek apa ya? Oh dewean itu di situ. Nah, berdua, maksudnya kami lah bercarian waktu itu. Nah, kalau pindah ke Sungki, ada bibinya kawan ini, rumahnya di situ. Dia menunjuk tahu katanya ada di sini bedeng kosong. Nah, tapi tidak tahu bedeng itu, mohon maaf ya, di Sungki. Tempat uang galak ngobat dulu di situ. Pernah kena gerbek polisi Di bedeng itu. di bedeng itu. Oh ini fakta ini fakta ya. Iya. Apa pom cerita? Karena tetangga yang jadi toke dan itu memang punya bos besar juga di situ. Itulah makanya kami kadang kalau bercerita dengan tetangga, insyaallah aman dek kamu di sini. Selamat. Iya. Ngomong kere dengan si Anu. Malam-malam kena berenang. Tapi alhamdulillah lah ya. Memang waktu itu kan masih aktif organisasi kan. Kadang balik malam. Malah ngomong situ juga bibinya kawan nih ngomong lewat jam 12 gak usah lah balik sini nginep deh kalau di mana. Saking mohon maaf dia omong ke waktu itu kurang aman gitu kan. Cukup tinggi lah keinginan. Iya. Tapi sekarang enggak lagi. Tidak lagi lah kayaknya. Kami juga enggak lama juga sih. Enggak terakhir ya itu kemarin nganter undangan kemarin tuh. Iya enggak harus itu. Harus itu. Iya. SMA 9 Sama SMP 36. SMP 36. Nah, yang ada SMP 36 itulah kosan dulu. Maju lagi dikit. Iya. Ke Sungki setahun. Di situ. Jadi lumayan lah. Banyak pasti suka dengar bahasa Oh, pesan kami untuk para penonton khususnya mahasiswa baru ataupun yang baru merantau dan gawe di rumah kos, carilah memang tempat kosan itu pertama memang yang nyaman secara tempat yang kita tinggali. Kedua tidak cuma nyaman tempat yang kita tinggali tapi lingkungan sekitar. betul. Karena pengaruh lingkungan sekitar itu juga bakal mempengaruhi habit kita. Kalau Iya. lingkungan sekitarnya istilahnya dengan tanda kutip kata Kak Sapiro tadi agak kurang bagus,
ya agak kita jadi kena imbasnya. Dan satu lagi, kalau bisa carilah, khususnya kita muslim juga ya, carilah kosan yang dekat sama musola atau masjid. Masjid, betul. Jadi dengan azan yang di samping ataupun sebelah kosan kita, itulah mengingatkan dan alarm kita biar azan tak ada lah. Setelah dekat tinggal jalan kaki, kita tidak sholat kan kebangetan. Itulah. Pribadi. Ya itulah. Memang kan kalau Dilayo Kak, kami cukup ini ketat maksudnya di jam 10 punya peraturan yang ketat kosan kami itu jam 10 sudah kunci pagar. Tapi memang karena kedekatan kita dengan kosan, memang ada hal-hal urgent kita ngomong kami balik agak malam. Bahkan dipinjami kunci duplikat itu kan oleh karena komunikasi kita baik dan dia juga tahu bahwa kita juga bukan yang aneh-aneh kayak itu nah. bukan juga buang malam. Maksudnya malamnya kita tuh malam yang produktif, jelas, tidak juga diskon. Karena kan ini kebanyakan tanda kutip aku yang dusun juga nih ya, Kasar Rio. Nah banyak uang dusun yang baru pergi ke kota lah misalnya. Ini terkejut, baju lama malam kan. Seperti baru nakal. Ini pesan untuk kawan-kawan itu kalau bisa jangan, maksudnya cari lingkungan yang bagus. Memang ruginya bukan sekarang, tapi aja. Ruginya aja. Apalagi kalian terasa nyari duit bersaro. Baru lagi lemak lah, ini nasi goreng, nasi goreng telur. Ya, ngerasain untuk survive mencari kelanjutan hidup itu terasa. Sampai dikala kami lapar Kak, apa coba cara kami menenangkan lapar, duit tak katik kala itu saat survive nya. Ialah minum air hangat kuku, minum mas air di kompor, minum air hangat kuku, tidur. Kami sampai sering merasakan fase itu waktu kuliah. Itu maksudnya ini dah sampai mah dah. Kami sebenarnya mah kronis Kak, kami pengidap mah kronis waktu SMA. Tapi itulah Allah Maha tahu tadi. Hambaku ini Kayaknya hambaku ini. Cuman konsep rezeki itu Tuhan tetap adil Kak. Jadi di saat misalkan 2 hari ini belum makan, doa minta yang besar kempalangan. Di hari ketiga, ya Allah, aku 2 hari ya Allah tak makan. Di hari ketiga aku pengen makan misalkan sapi, sebut dia sapi. Entah dari mana rezeki itu datang, entah dari uang, entah kita tiba-tiba dapat job. Ada Kak, sapi itu datang. sapi itu kita makan. Itu kekuatan keyakinan bahwa kita memang hamba. Dan ini sehat-sehat baik. Kalau sehat-sehat baik, tapi memang tidak ada juga sampai memang di beberapa momentum awal diratapi Pak. Tapi lah semakin kesini mulai terbiasa enjoy. Enjoy. Nah, menarik Kak. Kalau berbicara duka, Yun, sekali ini mungkin jangan dicontoh lah ya kawan-kawan. Tapi ini terjadi di kami. Waktu kami ngekos di Layo, ada satu momentum anjing, hewan anjing, bukan maksudnya hewan anjing itu selalu ngambil sepatu atau sendal. Malam biasanya nih. Iya, kita lagi dak katik atau kita lagi kuliah di rak. Kalau dak sendal, sepatu. Dia ambilnya itu sebelah. Biasanya digigiti ya. Iya, ini dia ambilnya hilang sebelah. Tiba-tiba hilang sebelah, beli hilang. Ada satu momentum biar tidak hilang, aku masuklah dalam rumah kan. Cuman kadang ada juga kita tuh lengah itu, nah ada sempet masuk ke rumah kan, ke dalam kan, hilang sampai berapa kali ya, sampai 3 kali. Nah yang ketiga mungkin jiwa dusun kita survive itu tuh sengaja terpancing. Tuh hilang sepatu, rasanya sepatu hilang. Katanya pisau, kita kan bawa pisau kan dari dusun tuh kan. Entah pisau itu banyak manfaatnya, entah untuk motong ayam, entah apa. Nanti anjing itu terbang pisau itu. Oh, dilempar. Lempar pisau. Lebih dari lempar. Berjurusnya sat, teng. Nah, patah. Apa yang terjadi? Ya.
Mana cerita ya? Tidak boleh. Pokoknya dideskripsikan lah. Anjingku jadi caman dong. Mana kawan-kawan tuh di posisi kita mahasiswa. Dan itu sudah kak, maksudnya di daerah situ kan memang banyak uang pemilik anjing kan. Sempat ku peringatkan, ayo kan, ini apa namanya peliharaan kamu nih jangan dibebaskan. Kan ngembek ini apa namanya, ngembek sepatu atau sendal, sudah diperingatkan. Tapi yang ketiga itulah sudah memuncak amarah kita sebagai pemuda desa ini kan. Please. Nah, dia yang pemilik itu tidak marah. Jadi anjing cincang nggak ya? Pokoknya emang dia nak marah ganti dulu semua itu. Oh iya. Kalau kita bukan Islam mungkin bisa dimakan ya. Iso, sebenarnya kami itu sangat sayang. Kami harus ditanda kutip ya netizen. Kami sangat sayang dengan hewan itu. Apalagi masih anak-anak tuh, lucunya. Tapi ini yang punya sebenarnya ini yang salah tuh. Melampaui batas, harusnya ya sudah itu jangan dibebaskan, sudah si rantai atau apa. Mungkin itu juga apa namanya memberikan efek jerah lah. Kami juga tanpa sadar juga lakukan itu. Karena sudah memuncaknya. Kita nak ngejo ke nyari makan biasa, aku lagi nak beli sepatu, hilang di sebelah mulu. Yang bikin kita tunggu rambut. Mikir gitu ya Allah. Bisa Tapi sebetulnya menyesal nih yang kami setelah melakukan itu. Cuman mana lagi sudah terjadi. Tapi ini apa namanya ini mohon maaf ya bercerita banyak juga ini. Berapa kali ini mohon maaf ini setiap ada kejadian. Karena takut dipotong. Kami pernah dulu adik kami kan dulu ini juga di Unsri Layo ini kuliahnya. Pernah ngekos juga kan, pernah ini sempat ke kosannya dulu. Nah, enggak tahu apa namanya, pokoknya kosannya itu termasuk banyak kawan-kawan kita dari Kristiani lah ya, dari Batak kayaknya banyak di situ. Sering kan kami dengar kayaknya waktu kami datang juga itu cak lagi ada pesta cak itu loh, kayak ada apa lah ya, apa ritual atau apa lah. Banyak suara ini, suara kuyuk, suara anjing banyak sih itu. Entah kami ngeri itu suaranya beda soalnya, bukan suara anjing biasa, maksudnya kayaknya pecah dihapui anjing itu kayak itu. Nggak tahu ya, malam juga sih itu kejadiannya. Jadi maksudnya entah yang kami pikir itu apa, tidak sejauhan dengan kosannya daerah itu. Jadi memang daerah caknya paling tinggi lah itu. Itu daerah tempat kami itu dulu tapi tidak tahu sekarang, itu di tahun 2016. Tidak jauh dari Unsri itu lah kan? Jauh dari Pernah dulu ini adik kami juga kos di situ waktu itu. Setelah apa sesudah ini? Sesudah apa setelah? Sebelum apa setelah di dekat apa namanya yang simpang itu lupa. Simpang Yang ada patung. Oh ini patung Indralayu itu. Iya yang. Sarjana. Bukan. Simpang Sarjana itu. Timbangan, lupa namanya. Timbangan, Sarjana, ada lagi Timbangan, simpang itu. Nah, pernah juga di situ ngekos dulu. Di situ sama yang Siko yang pernah kami datang. Ingat tak berapa dulu biayanya kosan ada? Nah, itu masalahnya. Lupa. Dinjuk tahu dak waktu itu ya sama dia. Adik kandung kan? Adik kandung. Di Unsri kan, FKIP juga. tergolong murah di daerah Tapi kan di mana agak jauh lah ya dari kampus kan. Timbangan habis itu kalau seharga 9, 10 itu lah dapat rumah. Nggak dapat kayak rumah lah ibaratnya bisa ketiga bisa keempat. ya ada kamar dua di Nah, dalam. kayak rumah bukan beda lagi. Kalau pendek mah murah sih 5 juta per juta kan. Panji kan ini Bukit ya kuliah. Iya, Bukit. Cukup sering nggak ada kuliah yang lagi. Sering juga praktek. Cak mana itu perjalanannya? Perjalanannya kadang pakai taksi kalau lagi malas motor. Kalau lagi ini lagi rame sama kawan-kawan lah kali ini.
bareng-barengan, misal pagi-pagi kumpul. Itu yang sering. Ya kami juga ngerasanya. Kalau lagi badan fit, naik motor. Yo, Tapi kalau ngerasa habis banyak kegiatan di kegiatan luar organisasi khususnya, ya kami bakal naik damri pagi-pagi atau naik transmisi desakan. Cuman kan cara mahasiswa, apalagi yang serunya pas naik transmisi. Ya, kalau mahasiswa kan mungkin agak gengsi lah ya. Dia nak tegaknya, nak ngantri di halte. Kalau kita kan mentalnya bodo amat dong, yang penting kita bisa naik duluan. Jadi mobil itu sampai, ini kan halte, kami tuh pasti nyelip di bawah halte itu, tidak boleh nunduk. Dari samping, serat, langsung naik, mau cocok Spiderman itu. Zaman orang lain mungkin malu lah ya, pijak-pijak lah gini. Tapi begitu, asal cepat. apa cepat kan? Ya sama yang keselnya dulu, tidak tahu sekarang. Cewek lah khususnya, bukan juga mendiskriminasi cewek, tapi rata-rata cewek melakukan ini. Dia nih ngejek ke kawan juga, misal serambungannya berempat ya. Agak dia lah masuk duluan ya. Agak sini tangan dia, tumblernya, sini tasnya, sini jaketnya. Jadi dia ngecupi kawannya 3 ikut itu. Cik itu ngecup. Taman misalkan berdua oke lah ya, jadi dia booking ke kawannya sih. Ini kadang sampai 3 sampai 4. Ada uangnya. Lah, cek kita nih berebut, aduh, langsung duduk aku cari dak weh. Kalau misalkan dia yang cuma 2 ngejok ke kursi siko, tak perlu masalah ya. Cuma namun dia lah sampai ngejok ke 4 uang, 5 uang. Lah, bukannya kau beli TM ini. Nyewa. Iya, Nyater aja. Iya. Masih kan? Yang paling kesel kalau misal balik naik bis kuning atau naik TM dari Layo ke Palembang. Kadang aku itulah lebih memilih, bukan juga ini ya, bukan perspektif buruk, lebih memilih yang duduk di sebelah tuh cewek, karena dia bakal jaga jarak. Kalau cowok kak ngorok cender, ya tegal kadang disandarinya. Dalam mulu nak Iya, ini Kadang gini. dicari juga tidak bangun-bangun. Iya, kadang badannya lebih besar dari badan kita kan. Nanganinya kita takut. Baru kursi itu kecil pula kan? Iya. Sama ini lah. Jadi gitu tuh. Terus yang kirim ini kan. Udah gitu. Atau misalkan misal kita taruh sebelah kaca ya. Kita yang nak tetender keluar, masa aku kadang ya tidak bisa baik, cuman tidak ada sampai mengganggu uangnya ada lah. Ini sampai telah dikode-kode, bangun ya, tak lama tidur lagi, Nyenyer lagi. kadang harus ditegur, kakak pegal ya gitu, pegal kayak gitu. Sering gitu ngerasa kayak itu dia, mahasiswa Palembang Layo mungkin bakal sama ceritanya. Semoga lo pasti. Pagi-pagi kalau lewat lah jam 7.30 dia sepi aja lagi kan. Kakek kalau jam 7 jam 8 masih lah, jam masih banyak berapa sekarang. Kalau lah setengah 9, Sebenarnya ada yang kos jam 7. angkot kak dari Palembang ke Layo, Angkot biru itu. ribu saku ya, setrip. Waduh dia. Aduh, Menarik di zaman sini. itu aduh. Jadi dia mengambil peluang mahasiswa siswa Iya, nggak siswa- nggak siswa- setrip, Nggak dapat lagi. nggak dapat TM lagi, nggak dapat dapri lagi. Yo, ayo, habis lucunya. Kesempatan yang di Bandung di Stagati kan lah lagi. Kesempatan itu. Bis Layu ini dulu yang itu kan, yang hijau putih. kuning putih. Kuning putih. Kalau di 16 mungkin lah daerah kakak ya. Aduh, Daerah 2010. Iya. Kan dulu kan ini belum kuliah kan. Itu acara apa? Persanda. Ya, cara dari dusun kalau dari speedboat, dipucuk speedboat lo bambu, tenda segala macam. Oh, acara pesantren tuh acara ini pramuka. Pramuka konsei. Kan dulu lo kawan-kawan dulu rombongan berkemah itu. Oh, Ya, dari Makarti. dari mana arti? Naik speedboat. itu pakai bis. Di charternya speedboat itu. Sudah itu nyater bis. Bis Layu itu kami itu putih hijau waktu itu. Aduh. Galak di Ada putih-putih. wilayahnya Bina Dharma. Kadang ini ngetin. Kalau
Itu kak, memang kalau yang bisnya basnya yang cat itu memang warnanya beda-beda ya. Tapi kalau Iya, bis iya. yang khusus untuk bukit, putri bukit itu. Waktu itu belum ada TM. Iya. Belum ada Bukit terus sekolah itu putih kuning. 2010. Iyalah, dulu masih banyak bis. Bis 2009 itu. Bis. 2009 yang berangkat waktu itu 2007. Dia dulu ada jauh-jauh dari Makati ke Layo. Menangnya Menang enggak ya? Ada udah dapat tapi enggak sampai juara umum itu enggak. jadilah dapat. Ada. Perjuangan tuh tak sia-sia. Jauh dari Pulau Makati sampai ke Indramayu. Bukan kami sih yang waktu itu. Ya deh. Kakak ini. Kami dulu masih junior. Jadi belok. Melok tuh yang tahun besoknya lagi, yang enggak lagi juga jadi peserta karena lah sudah kelas 3 SMA kan lah nak fokus ujian waktu itu. Awas lah ya. Cuman rasanya ngapalah kami tidak dapat kesempatan melok pesanan. Zaman itu. Jadi waktu itu apa mungkin bahasa umum itu ninjau apa? Tidak kakak Apa senior tuh? yang mengawasi adiknya. disebut Pendamping lah maksudnya. Disebut Romli. rombongan liar. Setelah jenguk ini kan. Oh ini kan. Dulu masih di belakang ya. Belakang. Jalan di jelek. Oh Masuk ke yang belakang Iya. jalur efektif ya. danau. Keras, kan. Iya situlah pokoknya. Tapi maaf Buper itu maksudnya atau Buper itu bagus, ada danau juga. Emang enggak lagi di situ ya? Sekarang sudah beda ya. Kemarin tuh karena ada himbauan nggak boleh di danau. Kebetulan ada yang Dibangun taman juga kayaknya. yo. Tapi kan ini sudah ada lapangan, sudah dalam itu di konblok malah. memang kalau ada kasus yang mahasiswa meninggal Aduh, angkatan kami itu Ben. tuh jadi Iya. ada himbauan dan sampai ada tema di situ. Sembari reboisasi juga. Yo, sekadar mobilisasi. Yo dialihkan tinggi dengan Stadion langsung ke atas. dan juga agak luas lah. Ya cukup lah untuk mendukung kawasan. Waktu sekolah ini kak cerita kalau misalkan naik bis ini nih dari Layu ke Palembang yang banyak cerita dari itu balik pengamen. Nah, ayo. Oh ada. Banyak kak kalau naik bis kuning ya Dia ini pengamen dari mana asalnya? Layo. dari jalan itu dari tadi pas kan dulu kan macet kan ya. Iya, Palembang kan macet. Jadi macet. mudah dia nak naik turun bis tuh. Kami kan biasa duduk di belakang. Lah mulai dia naik tuh mulai lah cicak. Lah karena nggak lagi duit itu tuh cuma cukup untuk bayar ongkos. Wah ada boro-boro nak bayar pengamen kan? Cacak edo. Kadang disinggung pulau oleh pengamen. Mahasiswa cak edo. Kita kena singgung ini. Sebut jadi. Iya, kadang ada yang maksud juga. Ya. Yang suara tidak bagus maksud. Kalau yang kita suara bagus tuh, ya kita mendoakan lah minimalnya tidak pacak ngasih tapi kita doakan Allah semoga sehat. Intinya kita tidak berpikiran buruk sama dia ya. Tidak. Kalau Tapi yang memaksa ini lah. nah itu Yang memaksa tuh kadang makso kan marah, cak anak marah-marah juga. Kadang ku hitung juga di bis tuh kan. Ngapa lanang nih? Ada cak lapang. Nah, ini gitu nganu ini kan. Mulu hak juga kan duitnya makso aja kan. Temen misalkan ada duit, ya pasti bayar uang. Suara kamu bagus, bayar uang dulu lah. Ini suara ada bagus. Kadang maaf tanda kutip bawaan mabuk. Ngamen tuh. Nyanyinya setengah-setengah. Nyanyi setengah-setengah makso. Kadang kita hitung dulu. Ah, ini banyak ini. Melanangnya kita juga kan mana lanang teknik kan. Sama juga melanang-lanang udah kesehatan kan takut juga loh. Melanang teknik ada ini. Caknya kira-kira bantu kita lah ini Ya. kebutuhan. Itulah di TM. Baik, terus dari Layo ke Bali, ke Palembang. pengamen. Tidak. Habis apa? Habis praktek kan. Tapi tidak boleh kan ngamen di TM kan. Boleh. Kami tidak ngamen. Nah, jadi balik kan. dari Layo bukan ngamen. Nah, bawalah kami buka aja di situ main di pojok transmisi. Iya, Astaga. empat di pojok bis Tengah-tengah
Kan ada longgar kan. Kalau kita saya cukup tahu gitu untuk main di situ. Main gap dalam bis. Gap. Kalau pemain ini ya artinya ke dalam video main. Dulu kan kalau di kuliah kan, kalau aku mainnya bukan. Pergantian jam tuh Kak. Positif main gap. Positif, gue. Kalau di Layo tuh. Kalau di Bukit kan di pantai. Ya, di pantai. Itu Kalau di Layo di masing-masing buku. Kan camping. Cuma ada kan campingnya camping di itu dulu. pising. Oh iya, misi. Kalau nak lemak kantin ekonomi. Banyak dede-dede gemes. Itu Kak kalau di Unsri. Kalau di UIN, Kalau di Win mau kita Pak. Iya, apalagi kalau ini jurusannya itu Aris itu. ya, Perbandingan mazhab. Perbandingan agama Oh, perbandingan agama. di Suludin. jadi di Kadang di kantin belakang lu sambil minum atau makan apa itu, mukanya buka ini Alkitab. Yo, karena dia perbandingan agama. Iya, tidak masalah itu. Memang ini dia jurusan dia. Dia kan dia harus menguasai. Cuman uang yang tidak tahu hal itu Dari luar ya. aneh itu juga. Mana Uin tapi dia baca ini. Kita. kalau mau apa, kalau rumah kita namanya itu. Kalau ngomongin ya ini tadi kita ngawalnya ngomong kos-kosan deh. Langsung ke perjalanan juga. Tapi kalau ngomongin masa perkuliahan itu memang ini sih. Ya agak berbeda lah ya UIN dengan Unsri ketika dulu mungkin lah. Kalau sekarang nggak tahu karena lah jadi UIN itu. Dulu ya iya. IAIN dulu. Oh, apa ya? Kawan-kawan ini nih modelnya memang ya namanya mungkin kebanyakan rantauan ya. Mereka ini memang benar-benar ke Palembang ini nak kuliah. Jadi misalnya jam kuliahnya pagi sampai misalnya siang, nggak nyambung lagi siang ke sore. Nah, ada kan jeda siang itu. Iya. Mereka tuh benar-benar ini baik, apa namanya ngampus. Kalaupun dia ini selesai balik, nah itu. Kami tuh Katanya apalah kupu-kupu. kupu-kupu ya. Dia pulang. Mungkin itu lah baru tahu ini ada singkatannya. Kupu-kupu. Rasanya udah asik nih kan kawan-kawan ini. Apa ke mall itu dah. Baju katrok kan orang. Astagfirullahaladzim jemput katrok. Ayo kesal mana Kak? Jadi Nah akhirnya ya karena ada organisasi tadi ya. Organisasi bertemu lah dengan yang kuliahnya di UMP, di GRI, Unsri. Ada mak ini baca karaokean, baca makan bakso di mana, itu kan? maksudnya ada aktivitas lain. Iya, insya Allah bukan insya Allah ya positif, tidak negatif gawen tuh. Ya, tak apa ya, laju juga kawan-kawan ini. Asal sudah jam balik dia. Keliling kampus itu, dah katik lagi dia. Apa di kantin itu ya, berkelakar apa nggak mungkin tadi cak tadian main gap, dah ada, balik. Pokoknya mah itulah gawe-gaweannya alangkah juga. Oke kalau ngiri-ngirinya itu di situ kalau di kampus-kampus lain. Tapi itu tadi memang kasar bercerita dikit. Oh alumni pondok pesantren, oh alumni madrasah mana. Karena main gak mindsetnya masyarakat terutama. Kuliah mana? Win. Serang pindah. Nggak betul. Ya karena itu mau tak mau Kak lulusan Win harus minimal dia menguasai ilmu masyarakat. Kan kejadian kalau di KKN, ada acara KKN itu nggak tahu ada nggak KKN juga kalau di jurusan-jurusan ini. Kebetulan jurusanku dan KTE, jurusan apa aja KTE. Kami kalau kami magang ya. Magang ada, KKL ada. KKL itu kerja lapangan. Jadi itu sebenarnya ini yang mau nyobain kuliah lapangan. Jadi dari dia jalan. Kami ada Sekaligus KKL ada. tetap menunjuk. Kami ada PI namanya, praktek industri. Dia lebih ke ini ya, ke jurusan lah itu kan. Tapi di Unsri ada KKN Cak, itu. Ada KKN. Iya. Nah, kalau kami kemarin itu ialah yang jurusan tadi PPL namanya. Praktek
praktek apa ya, lupa lagi. Pokoknya ngajar itu ke sekolah-sekolah. Nah yang KKN ini terjun ke masyarakatnya. Oh itu jangan ini kalau terlabel UIN. Pokoknya kalau nak dari mana, semua Jumat. Nah dan ada sekali diundang oleh masyarakat kan, mahasiswa KKN yuk, ada acara pernikahan di situ. Lemak ini makan lemak. Gratis. Tadi berangkat kan, tiba di depan. Tidak di prepare yang ngajinya siapa, yang MC-nya siapa, ceram. Sudah mahasiswa yang itulah yang di KKN kalau pejuling. Iya. Tunjuk ilmu lo ngaji. Karena wong taunya UIN harus menguasai itu apalagi di era dulu Itu kan. perdebatan antara warga dengan mahasiswanya saling tunjuk-tunjuk itu. Nah, ada juga perdebatan di antara kami. Kau Kau kan dakwah. Kami ini di tarbiyah. Anu juga jadi Usuluddin. Yang lebih tepatnya di dakwah karena dia syiar kan. Dia yang praktek itu. Woi, kamu katanya kecil kan. Lada galak, enggak langsung dikatain lo Ustaz gadungan lo. Tapi menarik loh Kak. Maksudnya karena di masyarakat kalau kita maksudnya bisa berbaur dengan masyarakat khususnya apa pas kita sudah berkeluarga kita harus menguasai ilmu yang namanya ilmu masyarakat. Kita bisa mimpin yasin, bisa jadi imam, bisa mimpin doa, bisa nge-MC. Jadilah itu deh. Secara umumnya. Umum. Kalau 4 iko inilah sudah bisa, insya Allah bisa berbaur di masyarakat. Ya. Syukur-syukur ada ilmu tambahan, bisa mimpin doa, ini mengurus jenazah, bisa mandi ke jenazah. Berzanji biasanya. Benar. Yang di daerah-daerah terutama yang wong masih kental dengan ininya kan agamisnya itu. Pokoknya itu yang sering memang dijadikan ini patokan, dia ini harus bisa untuk itu. Pokoknya kita sebagai lanang lah khususnya minimal kalau lah menguasai ilmu masyarakat itu namanya, insya Allah kita bakal bisa berbaur dengan mudah di lingkungan kita. Bisa dipandang orang lah ibaratnya. Benar. Lebih mudah interaksinya. Tapi kami caknya leluntur galuh ini. Kawat kan. Karena kami juga main ML. Ini mana itu? Astagfirullahaladzim. Satu skill itu deh, main tuh lah. minta main ini. Saling dorong-dorongan mulai disuruh-suruh tuh. Tapi kalau Panjur di apa namanya di daerahnya masih kental kan gitu kan? Apa Bazanji, Maulidan, Masih apalagi di situ banyak jauh kan? ya sebagai warga masih ada lah, masih berjalan. Tapi ya itu tadi aku yang ngomong yang memang bisa ya itu ngomong itulah. Dan yang tua yang sudah ya. Iya kadang kalau masih ada orang tuanya ya orang tua itu lah. Pemuka agama setempat biasanya. Iya kadang orang tuh ya lah ibaratnya sapu lah. Tapi dia masih itu karena dia masih layak. Masih layak tuh masih bisa mimpi. Ya, suaranya masih jelas, Masih jelas. nafasnya masih stabil. Inilah PR kita budak muda. Oh, itu jadi PR kita. Kita harus Dia bisa menguasai. ganti ke mereka kan. Insya Allah lah itu harus ngerti gitu walaupun tidak kalau sampai ya wajah dia ustaz lah. Tapi kita ya jurusannya tidak tahu di agama kita harus menguasai itu juga. Banyak tuntutan. Apa ya? Mungkin kalau kawan-kawan dengar ini kisahnya stand up comedy juga, Nopian itu. Oh iya, Nopek. Masya Allah. Beliau tuh adabnya memang kan inilah beradab. Dia tuh kayak kalau kami pikir kayak hampir sama juga kisah ininya ya, perkuliahannya. Kalau hidupnya kayaknya lebih ini. Dia tuh ini juga loh dari Win juga. Kalau tidak salah jurusan ekonomi syariah deh. Oh, wajar akhlaknya bagus nih. Ekonomi syariah dia pernah cerita di salah satu podcast ya. Nah, tapi pada akhirnya ya secara karir dia sekarang tidak ini kan tidak linear dengan jurusan dia dulu. Kalau dengar alasan-alasan dia itu tadi karena memang dia tidak passion ke situ.
tidak perlu paham yang ya sama gak dia bercerita katanya waktu kuliah itu mata kuliahnya ya qiraatul kutub, ulumul hadis, ulumul Quran kayak itu kan yang mungkin dipelajarinya basicnya di pesantren misalnya. Ya kita yang tamatan dari SMA, SMK ini kan agak bingung sudah lari ke situ. Akhirnya tidak linear dengan ininya, tidak searah dengan yang tadi dia kuliah dengan gaweannya sekarang. Kami pun kayak itu sih. Kami kan bukan juga tamatan pondok. Tapi pasti yang ngomong ilmu agama tuh pasti manfaat, pasti bakal mau tak mau di kemudian hari itu pasti terpakai. Tapi minimal untuk kita dewek. Ya. Minimal. Tapi kalau secara basic ya adalah karena memang ada dari kecil kita juga belajar agama kan, diajari kayak ini tentang sholat lah, rukun iman, rukun Islam yang itu Tapi dasar-dasar. waktu kita ngobrolnya memang topik ngobrol yang nongkrongnya. jadi memang di akhir obrolan tuh arahnya ke situ. Itu juga galak kan nongkrong, yuk kawan-kawan juga ya. Di akhir obrolan yuk para cowok, boy. Pasti arah obrolan akhirnya tuh tidak kejauh ngarahnya ke sana. Ke agama maksudnya. juga ke masyarakat. Iya. Juga bakal mimpin keluarga juga kan. Pasti kan itu butuh juga namanya imam lah. Terus ya sedikit demi sedikit bisa tambah sekarang Wajib itu. Tapi fenomena sekarang kan patokan dan pandangan uang, khususnya budak-budak di era itu. Cuma dia sholat, terus sholatnya begini. Padahal maksudnya standar sholat itu kan standar wajib, gitu kan? Bukan patokan dia soleh tak soleh, saking ke seawam itu loh. Padahal itu kan momennya sekarang mau rajin sholat juga yang maksud ini, boy. Padahal itu standar, itu kan kewajiban. Kecuali misalkan dia ketika ngobrol dia sudah bawa hadis, mungkin itu bisa jadi kepatutan standar ya. main lagi ini Iya. pandangan ruangan sesuai iya apa Kalau pandangan buang saat ini. iya Tapi terlepas itu, yang penting itu menurutku kalau sudah jadi habit itu lakukan baik, istilah kata orang ya. Lagi pula itu habit positif ya. Iya. Jangan. Lah. Enggak ban. Sudah berapa menit sih guys? Oh lama gitu sudah. Sudah berapa menit guys? Nggak terasa ini. Sebatang. Oke. Mungkin Yuk, di jom lah. episode 5 ini yang pengen cari kosan Tadi bahas kosan sampai ke agama juga. silahkan dicari kosan di sekitar sini. Nanya-nanya juga sama kami boleh. Silahkan di kolom komentar atau DM di Instagramnya Mbak Dulur di sini. Karena kami tinggalnya di sekitaran sini, sekitaran Bukit, sekitaran daerah TVRI. pokoknya Ilir Barat 1 lah. Kami mungkin bisa memberikan rekomendasi kosan. Silakan di DM di sini. Yang pengen tahu, pengen pengalaman juga, tanya-tanya mungkin soal jurusan kuliah, kebetulan kami juga kuliah, Ya, bisa kasih alhamdulillah. pandangan di beberapa universitas karena kawan-kawan dan circle kami juga beda-beda, tidak di satu kampus lain dan juga tidak berteman dengan yang satu jurusan lain. Mungkin bisa juga yang pengen gabung apa ini? Gabung di tim Pak Dulur, mungkin bisa ngirim CV-nya, belajar ngedit, belajar mungkin talent grading dan semacamnya. Pokoknya dalam dunia broadcasting lah. Broadcasting, insya Allah kita Penyiaran. bisa belajar sama-sama. Yang belum subscribe, Subscribe. Ya teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan obrolan kita yang panjang lebar dari awal, yang pastinya kita di sini menceritakan bagaimana pengalaman kami dan mungkin ada yang sama dengan yang dirasakan oleh penonton kita. Boleh di kolom komentar tersedia untuk berbagi, sharing bersama. Terima kasih ya, kami mohon maaf juga sebelumnya kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan, ada yang ya pokoknya
uji wong tuh kurang pas. Jangan disomasi, ini pemula, jangan disomasi. Mohon maaf nih, jangan disomasi. Hanya berbagi saja karena kita memang mengalaminya dari pengalaman yang sudah dirasakan. Ada kawan-kawan kita yang lagi berjuang kemarin sebagai mahasiswa nyari kosan sampai ada tadi lah sudah ke anjing mulu itu. Sampai ke agama ujungnya. Ya mungkin ada yang sama ya teman-teman, boleh di komen ya, itu boleh di share juga untuk biar lebih luas. Makasih juga untuk tempat yang sudah sangat nyaman ini. Mantap. Fasilitas dari salah satu tempat yang ada di depan Sri Palembang. Kawan-kawan juga pasti tahu. Terima kasih. Teman-teman di sekitar kami yang support ini. Mohon maaf Bapak, Mas. Sudah menyaksikan kami. Dibantu subscribe-nya sama kalian juga. Mudah-mudahan kami bisa terus memberikan kebermanfaatan, dan mudah-mudahan di episode 6 kalau ada kendala kita bakal ada tamu, insyaallah. Mudah-mudahan ya. Oke. Dadah. Oke. Assalamualaikum. Salam.